warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak guru hebat, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Nur Wahida, Unit Kerja SMP Negeri 1 Buko Selatan, dan kedua rekan saya Albert Frank Pea, asal Unit Kerja SMP Negeri 1 Atap Lupan Inteng. Saya Vera Malino, Unit Kerja SDN Pembina Bulagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Vera, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Oke, apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching, kemudian di mana Ibu akan berperan sebagai coach. Jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Ibu. Bagaimana, boleh Ibu? Boleh. Oke. Pada saat proses coaching, saya akan mengamati dialog yang terjadi antara Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, di mana apakah sesuai atau sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu terlihat ada tujuan, identifikasi, serta rencana dan tanggung jawab. Kemudian apakah Ibu sudah bisa menunjukkan kompetensi inti dalam sesi coaching, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Baik, sebelum proses coaching dimulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Ibu ya? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, saya berharap sekali Ibu bisa membantu saya mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi inti coaching itu, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati lebih spesifik? Saya ingin Ibu mengamati yang spesifik di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya berharap kegiatan ini bisa dapat membuat saya dapat menjadi coach yang baik. Jadi Ibu berharap bisa menjadi coach yang baik ya Ibu ya. Oke, harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti spesifiknya apa nih? Harapan saya yang terbesar itu nantinya saya bisa membantu coach saya agar nanti dapat memiliki atau menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu akan melakukan sesi coaching, jadi laksanakan sesuai dengan keterampilan, kompetensi, alur Tirta dari prinsip dan juga prinsip coaching. Silahkan Ibu melakukan dengan coach Ibu ya. Oke, silahkan dimulai. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Apa kabar hari ini Pak? Saya perhatikan Pak berseri-seri sekali. Baik sekali Bu. Baik-baik saja, sehat selalu Bu. Puji Tuhan. Nah, seperti janji yang sudah kita buat semalam itu kan Pak menelpon saya menyatakan bahwa ada hal yang perlu dibicarakan karena hal tersebut mengganggu pemikiran Bapak ya. Ya, benar sekali ya Bu.
seperti yang saya sudah sampaikan lewat telepon tadi malam, bahwa kebetulan ya Bu, di sekolah saya, karena saya sebagai guru piket, sering kali di akhir-akhir ini ya Bu, ya di akhir-akhir ini saya sering menemukan anak-anak saya di sekolah yang di saat pembelajaran sementara berlangsung mereka selalu bolos. Itu yang jadi masalah saya Bu, saya menghubungi sama Ibu. Jadi permasalahannya itu anak-anak yang bolos dari pembelajaran ya Pak ya. Iya Bu. Nah ini Pak, apakah Bapak sudah bertanya atau mencari tahu mengapa anak-anak tersebut bolos Pak? Ya, memang ketika akhir-akhir ini anak-anak selalu bolos, saya sudah mencari tahu, baik itu sama teman-temannya dan juga guru-guru yang ada di saat piket, ya. Jadi bahwa anak-anak itu bolos karena mereka bosan dengan pelajarannya, apalagi di jam-jam terakhir. Jadi mereka selalu bosan, jenuh dengan pelajaran, dan mereka juga bosan dengan cara mengajar gurunya. Ya, jadi sehingganya anak-anak itu mereka selalu meninggalkan kelas. Jadi mereka bolos, tidak langsung pulang, tapi mereka nongkrong di kantin ataupun ada di luar begitu. Ya. Baik Pak, jadi tadi penjelasan yang Bapak katakan bahwa anak-anak tersebut bolos belajar karena mereka bosan, jenuh dalam pembelajaran apalagi pada jam terakhir, dan mereka tidak suka dengan atau cenderung tidak suka dengan cara mengajar guru ya. Nah, kira-kira begini Pak ya, kira-kira dalam pembelajaran di kelas, penilaian atau nilai maksimal apa yang Bapak inginkan di dalam kelas? Iya, sesungguhnya saya sebagai guru menginginkan nilai bagi anak-anak saya ketika di kelas itu mereka hadir secara penuh. Jadi sebenarnya nilai tingkatan atau saya posisikan nilai mereka siswa ini dengan nilai 9 atau 10. Itu luar biasa Pak, nilai yang Bapak inginkan. Namun masalahnya sekarang anak-anak ini masih bolos. Nah kira-kira Pak, sekarang ini posisi dari penilaian yang dimiliki anak-anak sekitaran dalam rentang nilai berapa Pak? Ya, karena memang ini anak-anak yang selalu bolos, mereka selalu keluar meninggalkan kelas dan tidak mengikuti pembelajaran dengan efektif, saya hanya bisa memberikan nilai terendah, yaitu 6 atau 7. Rendah sekali ya Pak ya, bahkan tidak lolos KKM kalau begitu. Nah, kira-kira Pak, apa hambatan yang Bapak temui ketika melakukan rencana-rencana pelaksanaan? Kira-kira apa ada hambatannya Pak? Ya, hambatannya yang pertama yaitu ketika saya mau berkolaborasi dengan siswa yang bolos, memang satu hambatan bagi saya untuk melakukannya, dan juga bagaimana cara saya untuk menghubungi mereka. Jadi sekarang Bapak niatnya ingin berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan anak-anak ya, walaupun belum diketahui bagaimana caranya untuk dapat berkolaborasi dengan mereka dan nantinya mereka tidak bolos lagi. Ya. Nah kira-kira Pak, apa rencana kedepannya yang bisa Bapak lakukan supaya bisa berkolaborasi dengan anak-anak? Mungkin kedepannya yang pertama saya harus berkolaborasi. Yang pertama saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya minta bantuan kepada mereka, dan kemudian selanjutnya bagaimana cara saya untuk menyadarkan anak-anak supaya ketika dalam proses pembelajaran nantinya kita tidak boleh bolos atau meninggalkan pembelajaran yang sementara berlangsung di kelas. Jadi mungkin itu yang saya harus lakukan ke depan.
Ya benar sekali Pak, memang fungsi dari teman sejawat itu sangat penting ya, apalagi dalam untuk menolong kita agar pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kira-kira apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Ya, selain saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, paling tidak saya akan mengubah atau merubah cara belajar, terutama tentang cara belajar berinovasi. Jadi saya mengadakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka tertarik ya. Jadi anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran yang saya harapkan nanti, supaya mereka tidak ada keinginan lain untuk tidak mau ikut pembelajaran. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran nantinya, sehingga anak-anak termotivasi untuk semangat belajar di kelas. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi ada 2 rencana, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat dan mengubah cara belajar yang lebih agar nantinya lebih berinovasi. Nah, kira-kiranya Bapak mulai aksinya yang dari mana Pak? Ya, kalau untuk saya ya Bu, kalau untuk saya akan segera melakukannya dari sekarang Bu. Saya tidak mau lama-lama. Nantinya kalau lama-lama nanti dampaknya akan terhadap anak-anak itu nantinya akan banyak lagi siswa yang mengikuti untuk bolos lagi. Jadi dampaknya akan lebih banyak lagi. Jadi yang pertama hanya 1-2 orang, tapi kalau kita tidak secepatnya mengantisipasi sekarang, berarti mereka akan bolos, yang lainnya akan ikut bolos juga. Ya benar Pak, jadi lebih cepat kan lebih baik kan dibandingkan kita menunda-nunda. Nah, namun masalahnya kita kan sekalipun termotivasi untuk melakukan sesuatu, bisa jadi kita lupa ya Pak ya. Nah, kira-kira agar mengantisipasi hal tersebut, kira-kira adakah yang Bapak persiapkan untuk memantau agar nantinya aksi yang Bapak buat ini dapat berjalan seterusnya? Ya, memang dalam memantau anak-anak yang sering bolos ini, mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah untuk dan juga meminta kepada rekan sejawat untuk bermitra ya, kita bermitra dengan juga kita libatkan juga guru piket agar kita saling mengingatkan ketika ada anak-anak yang meninggalkan sekolah atau bolos. Benar sekali, peran dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, terutama guru piket itu sangat diperlukan ya Pak ya. Nah, setelah aksi ini dilaksanakan, kira-kira tindak lanjut apa yang nantinya akan dilakukan lagi? Iya, saya akan memberikan motivasi kepada siswa agar tidak bolos lagi. Nantinya saya akan membuat aksi untuk melaksanakan dan berjumpa dengan, saya akan melakukan aksi bersama dengan rekan sejawat bahkan kepala sekolah ya, dan kemudian merubah pembelajaran berinovasi ya. Selanjutnya menyampaikan kepada anak-anak agar pembelajaran itu sangat penting. Ya, benar ya Pak ya. Nah, Bapak memang semua Bapak katakan itu benar, bahwa kita harus memberikan motivasi terus-menerusnya kepada siswa dan memerlukan peran dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Nah, nantinya setelah aksi yang dilaksanakan ini, selanjutnya kita akan melihat dan berjumpa kembali dan mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bapak. Nantinya akan mengetahui tindak lanjutnya, apakah ada perubahan atau bagaimana nanti ke depannya setelah kita bertemu kembali, atau ada permasalahan lagi yang mencakup hal ini lagi yang diulang kembali Pak, yang terulang kembali Pak maksudnya.
Ya, pertanyaan yang terakhir Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak dari sisi coaching ini? Ya, perasaan saat ini saya Bu, saya sangat senang dan tidak galau lagi untuk memikirkan tentang persoalan saya di sekolah, dan saya sudah curhat sama ibu yang sungguh luar biasa yang sudah memberikan pemahaman dan pertanyaan pada saya untuk menemukan solusi bagi saya. Bagus sekali ya Pak, karena Pak sudah lega dan pertanyaan-pertanyaan di pikiran Bapak tentang permasalahan yang Bapak punya sudah terselesaikan. Namun kedepannya ada perlu lagi tindak lanjut ya Pak ya, agar nantinya permasalahan yang Bapak punya itu benar-benar tidak lagi mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, karena sudah selesai sisi coaching kita, Ya, terima saya kasih akan Bu pamit. ya, atas bantuan. Bagaimana proses coaching tadi, Ibu Tiara? Ya, proses coaching tadi itu luar biasa menurut saya, karena Bapak Huk memberikan menyatakan permasalahan yang dia punya, itu tentang piket di sekolahnya itu anak-anak yang sering bolos. Jadi tadi itu saya sudah memberikan proses coaching yang kepada Bapak agar dia menemukan sendiri apa solusi yang baik. Dan menurut Bapak tadi dia akan bermitra dengan guru dan kepala sekolah juga dilibatkan agar nantinya proses coaching yang tadi itu dapat terlaksana dengan baik dan agar anak-anak tidak bolos-bolos lagi. Selanjutnya dia juga akan membuat inovasi dalam pembelajaran agar nantinya pembelajaran di kelasnya itu menarik sehingga anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Ibu ya. Setelah melakukan proses coaching, akhirnya coach Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi terkait dengan tingkat kebolosan ya, bolos anak-anak di sekolahnya. Oke, baik, kali ini setelah mengamati sesi coaching yang Ibu lakukan tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Ya. Jadi tadi di awal kita sudah mendiskusikan bahwa kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Ya, kalau menurut saya dalam kompetensi yang saya tadi katakan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, masih perlu saya kembangkan lagi, karena saya menganggap kalau dikerentangkan penilaian ya tidak terlalu tinggi amat, tidak sampai 100%, tidak maksimal dari saya. Oke, jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi dalam proses saya bertanya, kadang kalimat yang saya utarakan begitu kaku atau bisa jadi terputar-putar, berbelit-belit, karena memang itu yang menjadi kendala saya dari ketiga kompetensi yang ada. Oke, jadi masalah Ibu adalah berbelit-belit mengajukan Ya. pertanyaan begitu ya Ibu ya. Oke, jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Ibu ya? Ya, boleh. Oke, saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang menanyakan tujuan dari terjadinya dialog antara Ibu dengan coaching, kemudian ada lagi mendengarkan dengan aktif. Ibu juga sudah nampak mulai menunjukkan kompetensi itu. Ibu mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali bukti-bukti dari pernyataan-pernyataan yang ada di coaching. Saya kira itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga menurut saya itu sudah mulai Ibu kembangkan. Nah, bagaimana nih menurut Ibu mendengar pengamatan saya? Ya, syukurlah kalau begitu, karena saya sudah tadinya pikir tidak maksimal begitu kalau menurut saya. Jadi namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya Ibu. Misalnya tadi saat di akhir dialog antara Ibu dengan coach Ibu, antara Ibu sebagai coach dan coach, di akhir dialog itu kemungkinan sebaiknya Ibu sampaikan mengajukan pertanyaan bagaimana coach menyimpulkan sendiri hasil dialog yang telah
bicarakan tadi. Jadi sehingga coach itu memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan apa yang dia rencanakan ke depannya. Saya kira seperti itu. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hasil pengamatan saya tentang dialog tadi? Ya, dari hasil pengamatan yang sudah Ibu paparkan itu sangat membangun saya agar nantinya saya bisa memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki, Bu. Oke. Nah, selanjutnya apa nih rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan proses coaching? Nah, rencana tindak lanjut saya setelah melakukan proses coaching ini, depannya jika ada permasalahan yang sama, saya bisa membantu, atau saya bisa ketika dalam proses coaching ini saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus, lebih berbobot, dan juga dalam akhir sesi diskusi saya bisa memberikan kesempatan kepada coaching untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang dia sudah katakan gitu. Baik sekali Ibu ya. Nah, kemudian dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah Ibu bayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini yang pertanyaan membobot ini, pertanyaan berbobot? Nah, yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyusun kembali daftar pertanyaan-pertanyaan saya agar jauh lebih berkualitas. Nah, ketika nantinya saya turun langsung untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat bisa saya gunakan atau bisa saya kembangkan sendiri karena nantinya saya tidak salah dalam berucap. Iya. Kapan nih Bu bisa dimulai untuk rencana Ibu ini? Nah, untuk rencananya saya ini secepatnya bisa setelah akhir sesi ini saya bisa langsung memulainya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mendukung rencana Ibu ini yang meningkatkan performa Ibu? Yang bisa untuk membantu saya atau mendukung saya dalam meningkatkan performa saya ini, ya pastinya yang paling penting itu pasti dari teman-teman CGP Angkatan 9 ini. Dan yang selanjutnya bisa jadi saya meminta bantuan dari kepala sekolah atau dari guru-guru senior di sekolah, teman-teman saya di sekolah. Dan nantinya ya mereka kan jauh lebih dekat dibandingkan teman-teman CGP saya. Jadi bagus sekali Ibu Vera sudah melakukan sesi coaching yang sangat luar biasa sehingga memunculkan potensi-potensi dari coach Ibu tadi, dan tentunya hasil pengamatan ini akan dicatat di form supervisi akademik. Oke, sebagai penutup dari proses observasi ini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu Vera luangkan untuk melakukan proses sesi coaching bersama dengan coach Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya, khususnya dalam melakukan sesi coachingnya kepada rekan sejawat atau siapapun itu. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak Ibu Vera. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.